Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan materi perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, pemimpin dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Maka taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin dan atau lainnya. Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Rasulullah pun memberi isyarat terhadap perintah yang tidak boleh ditaati. Beliau bersabda, An Abi Abdurrahmani an Aliyin ana Rasulullah la ta'ata fi ma'siyati lillahi innamal ta'atu fil ma'ruf, rawahu Muslim. Dari Abi Abdurrahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Perilaku mulia ketaatan yang perlu dilestarikan adalah yang pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. 2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. 3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. 4. Menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. 5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Kompetensi dalam kebaikan. Berkompetensi dalam kebaikan memiliki arti berlomba-lomba dalam kebaikan atau bersaing dalam kegiatan yang positif. Berkompetensi dalam kebaikan adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat mengajak orang lain untuk melakukannya. Perintah agar orang-orang beriman saling berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perilaku mulia dalam kompetensi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetensi atau persaingan. 2. Berkolaborasi dalam melakukan kompetensi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal.
Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan tetapi mencari titik persamaan. 5. Ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati, ketika mendapatkan kekalahan ia selalu suportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seseorang muslim untuk bekerja. Seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional, karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh atau semangat, seperti anak-anak yang menjadi semangat bagi orang tuanya dalam bekerja keras. Demi anak-anak, orang tua mampu mengerjakan apa saja. Mereka bekerja membanting tulang, pergi pagi pulang petang demi anak-anak yang dicintainya, agar anak-anaknya mampu mencapai cita-cita yang diinginkannya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallah. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yang artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam makan hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku mulia dalam etos kerja yang perlu dilestarikan adalah yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada, siapa yang giat pasti dapat. 2. Melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. 3. Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Demikianlah ulasan dari materi perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Semoga channel ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, tetap semangat, dan tebarkan selalu kebaikan dimanapun kita berada. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.